Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Todi Nugroho Manurung dengan NIM 220590300452. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup proyek dan juga tahap-tahapannya. Siklus hidup proyek itu merupakan tahap-tahap perkembangan proyek dari awal gagasan hingga proyek dinyatakan selesai. Yang mana siklus hidup proyek ini adalah kerangka kerja yang menggambarkan proses pengembangan dan juga penyampaian proyek. Siklus hidup proyek itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap konsepsi, tahap perencanaan, tahap eksekusi, dan juga tahap operasi. Yang pertama itu ada tahap konsepsi. Tahap konsepsi ini merupakan tahap awal mula daripada sebuah proyek, yang mana pada tahap ini ide ataupun kebutuhan untuk sebuah proyek baru itu akan diidentifikasi dan juga akan didefinisikan. Kemudian tahap konsepsi itu ada 2 bagian. Yang bagian yang pertama yaitu inisiasi proyek, yang mana tahap ini merupakan tahap munculnya ide tentang proyek yang akan dimulai daripada penemuan masalah. Selanjutnya, masalah yang sudah ditemukan tersebut perlu dirumuskan dengan jelas, berikut juga dengan tujuan pemecahan masalahnya. 2 hal tersebut itu merupakan dasar bagi pencarian alternatif solusinya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah kelayakan proyek, yang mana bagian ini merupakan proses investigasi terhadap masalah dan juga untuk mengembangkan solusi secara lebih detail, untuk dilihat sejauh mana solusi tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Ada 3 hal pokok yang harus dijawab pada tahap kelayakan proyek yang ini, yaitu apa saja yang diperlukan, kapan dilakukan, dan juga siapa yang terlibat. Oke, kemudian dalam tahap konsepsi itu ada yang namanya proposal proyek, yang mana di dalam proposal proyek ini itu memuat tujuan proyek, lingkup proyeknya, spesifikasi performance, batasan ongkos dan juga jadwal, kebutuhan data, dan juga jenis kontrak proposal yang dibuat berdasarkan permintaan daripada user. Namun proposal proyek ini bisa juga dibuat ataupun diajukan tanpa terlebih dahulu ada permintaan daripada user, tetapi harus berdasarkan daripada penawaran, yaitu kita menawarkan kepada user. Kemudian proposal proyek ini itu memerlukan biaya dan juga waktu tersendiri dan akan dibuat oleh tim manajemen puncak. Kemudian secara ringkas, proposal proyek itu harus mengandung beberapa hal pokok. Yang pertama itu ada surat pengantar, yang mana surat pengantar ini merupakan bagian yang penting daripada proposal, yang mana di dalamnya secara ringkas memuat kualifikasi, pengalaman, dan juga minat kontraktor terhadap proyek. Yang kedua itu ada ringkasan eksekutif, yang berisi ringkasan yang dapat digunakan oleh user untuk melihat relevansinya terhadap kebutuhan user dan juga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. Isi pokok di dalam ringkasan eksekutif itu ada deskripsi singkat proyek, tujuan, dan juga kebutuhan secara keseluruhan, serta hambatan dan juga area masalah. Kemudian yang ketiga itu ada bagian teknis, yang mana bagian teknis ini merupakan berisi penjelasan tentang lingkup proyek dan juga pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam proyek dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada. Bagian ini harus dibuat detail untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian yang keempat itu adalah manfaat dan juga keuntungan yang diperoleh, yang mana di dalamnya itu berisi gambaran keuntungan serta manfaat realistis yang cukup detail terkait proyek tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah jadwal, yang mana jadwal ini berisi schedule penyelesaian proyek, yang mana penyusunannya itu didasarkan pada struktur pemecahan pekerjaan dan juga tahapan di dalam proyek. Kemudian yang keenam itu ada bagian keuangan, yang mana di dalamnya sudah tentu berisi penjelasan mengenai biaya
biaya, baik itu biaya langsung ataupun biaya tidak langsung, sesuai dengan beban tenaga kerja dan bahan yang digunakan di dalam sistem kontrak dan juga pembayaran. Kemudian yang ketujuh itu adalah bagian legal, yang mana di dalamnya berisi masalah-masalah yang mungkin saja muncul. Berikut juga dengan prosedur untuk menangani perubahan ataupun penghentian daripada proyek. Kemudian yang kedelapan ataupun yang terakhir yaitu kualifikasi manajemen, yang mana di dalamnya berisi latar belakang organisasi kontraktor, pengalaman yang dimiliki, prestasi yang dicapai, situasi keuangan, susunan tim dan orang-orang penting yang ada di dalam organisasi, yang mana ini dibuat semenarik mungkin dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian di dalam tahap konsepsi itu juga ada pemilihan proposal proyek. Pemilihan proposal proyek ini adalah proses evaluasi dan juga penentuan proposal mana yang paling sesuai untuk dijalankan di antara beberapa proposal yang sudah diajukan. Yang mana pemilihan ini merupakan tahap yang penting dalam siklus hidup suatu proyek. Karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada keberhasilan proyek tersebut. Proposal yang masuk itu selanjutnya akan dievaluasi untuk dilakukan penyeleksian. Kemudian secara umum, evaluasi pemilihan proposal proyek itu meliputi dua hal. Yang pertama evaluasi administratif dan evaluasi isi proposal proyek. Yang pertama itu evaluasi administratif. Evaluasi ini untuk menentukan apakah proposal proyek telah memenuhi ketentuan-ketentuan administratif yang disyaratkan, misalnya aspek hukum, bidang pekerjaan, dan juga aspek finansial. Kemudian yang kedua itu evaluasi isi proposal proyek. Pada tahap ini proposal proyek itu dievakuasi dalam hal misalnya personel, metodologi ataupun teknis, performa ataupun kualitas, serta harga dan juga jadwal. Yang mana kriteria yang digunakan itu bergantung pada jenis proyeknya. Kemudian di dalam tahap konsepsi juga, setelah melakukan proposal proyek, pemilihan proposal proyek, itu ada juga namanya negosiasi kontrak. Yang mana negosiasi kontrak ini merupakan proses perundingan antara pihak pemberi proyek yaitu klien dan juga pihak pelaksana proyek yaitu kontraktor. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat dan juga ketentuan yang akan tertuang dalam kontrak proyek. Yang dimana proses ini merupakan tahap yang krusial setelah proposal proyek disetujui. Kenapa? Karena kontrak akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan proyek. Negosiasi antara pemilik proyek user dengan calon kontraktor yang terpilih dimaksudkan untuk menyamakan posisi kedua belah pihak dalam masalah-masalah utama, khususnya masalah teknik dan juga persetujuan dalam hal waktu, jadwal, dan juga kualitas. Kemudian tahap selanjutnya daripada siklus hidup proyek yaitu ada tahap perencanaan. Yang mana pada tahap ini proyek itu direncanakan secara detail untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian tahap perencanaan ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu penyiapan rencana proyek secara detail dan juga penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Penyiapan rencana proyek secara detail itu meliputi hal-hal seperti jadwal pekerjaan, anggaran dan sistem pengendalian biaya, work breakdown structure secara rinci yaitu struktur kerjanya, kemudian bagian-bagian yang berisiko tinggi dan juga sulit, serta rencana antisipasi untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin saja terjadi ataupun masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kemudian ada rencana sumber daya manusia dan juga penggunaannya, kemudian rencana pengujian hasil proyek, kemudian ada rencana dokumentasi, rencana peninjauan pekerjaan, dan juga rencana pelaksanaan hasil proyek.
Kemudian yang kedua yaitu ada penentuan spesifikasi proyek secara rinci, yang mana di dalamnya ada dua macam jenis spesifikasi, yaitu spesifikasi kebutuhan user. Spesifikasi ini akan berhubungan dengan hasil yang diinginkan oleh user secara umum. Spesifikasi kebutuhan user itu akan menentukan apakah hasil proyek tersebut dapat diterima ataupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi berdasarkan kebutuhan proyek, yang mana spesifikasi ini merupakan terjemahan teknis daripada kebutuhan user. Yang mana terjemahan ini bisa dalam bentuk ukuran, kapasitas, kecepatan, dan juga lain-lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga daripada siklus hidup proyek yaitu ada tahap eksekusi. Yang mana tahap eksekusi ini adalah tahap di mana rencana proyek tersebut akan mulai dilaksanakan. Kemudian yang tercakup di dalam tahap eksekusi ini itu adalah pekerjaan-pekerjaan seperti desain, pengembangan, pengadaan, konstruksi, produksi, dan juga pelaksanaan. Kemudian tahap-tahap dalam eksekusi itu ada 4. Yang pertama itu ada tahap desain, yang mana dalam tahap ini itu spesifikasi itu akan diterjemahkan ke dalam bentuk maket ataupun diagram ataupun skema. Kemudian yang kedua ada pengadaan, yang mana tahap ini dilakukan untuk menyiapkan material dan juga fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk melakukan eksekusi proyek. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap produksi, yang mana ketika setelah dilakukan fasilitas dan juga bahan juga tersedia, maka dilakukan pelaksanaan produksi. Berikut juga dengan pengawasan dan juga pengendalian sumber daya yang digunakan sebagai progress report atau laporan progres. Kemudian yang keempat itu ada tahap implementasi, yang mana pada tahap ini itu dilakukan penyerahan hasil akhir proyek, yang mana proyek penyerahan ini dapat disertai dengan training untuk user ataupun pengguna. Kemudian tahap yang keempat daripada siklus hidup proyek itu adalah tahap operasi. Tahap operasi ini itu merupakan tahap yang terakhir ataupun penutupan proyek. Di dalam tahapan ini itu proyek dinyatakan selesai dan dilakukan evaluasi terhadap kinerja proyek. Kemudian setelah hasil proyek tersebut diserahkan kepada user ataupun pengguna, maka proyek dianggap selesai. Kemudian keterlibatan kontraktor itu juga dianggap telah selesai dan juga user ataupun pengguna itu mulai mengoperasikan hasil proyek tersebut. Mungkin sampai sini saja pembahasan saya tentang siklus hidup proyek dan juga tahap-tahapannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.